Di tahun 2022 ini, YouTube banyak banget ngeluarin fitur-fitur terbaru yang berguna banget nih untuk kita dalam melejitkan serta mengembangkan channel YouTube kita. Ini fitur berguna banget nih buat teman-teman yang baru banget bergabung di YouTube atau buat teman-teman yang udah punya channel YouTube, tapi subscribernya tuh masih nggak bisa berkembang, viewsnya tuh masih nggak berkembang. Nah, fitur terbaru ini tentunya berguna banget buat teman-teman gunakan dan tentu ini bagus banget untuk melejitkan channel YouTube teman-teman. Dan di video ini gue akan share tentang 7 fitur terbaru di YouTube di tahun 2022 ini. Baik fitur yang sudah rilis maupun fitur yang akan di launching oleh YouTube. Dan tentunya ini berguna banget buat kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini. Kenapa? Karena gue akan terus mengupload video yang membantu kalian dalam mengembangkan channel kalian serta melejitkan channel YouTube kalian. Yang awalnya itu berpemula menjadi YouTuber yang profesional. Oke guys, langsung aja kita mulai videonya. Oke guys, balik lagi di channel Lutfi A, dan di video ini gue akan membahas tentang fitur-fitur terbaru di YouTube nih, karena menurut gue ini bagus banget untuk kita pelajari dan tentunya bagus banget untuk kita gunakan teman-teman. Nah di sini gue akan membahas tentang fitur yang sudah di launching oleh pihak YouTube yang mungkin kalian tuh masih nggak tahu nih gimana cara menggunakannya, atau kalian nggak tahu nih kalau fitur ini udah ada. Dan juga gue akan membahas tentang fitur-fitur yang sebentar lagi akan di launching oleh pihak YouTube. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Oke, yang pertama adalah fitur reset. Ini adalah fitur yang berguna banget nih buat teman-teman dan berguna banget buat gua tentunya dalam meriset sebuah konten. Nah biasanya ini teman-teman kan bingung nih, kira-kira nanti video ke depan gua mau bikin konten apa ya. Jadi dengan fitur reset ini kita tuh bisa tahu nih teman-teman, kira-kira apa sih yang dicari sama subscriber kita, apa sih yang dicari oleh penonton, konten apa yang dicari yang paling banyak digemari gitu. Nah ini penting banget buat teman-teman coba ya, karena menurut gue ini bagus banget untuk kita terapin. Untuk fitur reset ini sudah tersedia di YouTube Studio teman-teman ya. Yuk mari kita buka fitur resetnya. Jadi buat teman-teman yang kepo sama fitur reset, caranya gampang banget untuk ngelihatnya. Pertama, teman-teman buka YouTube Studio teman-teman, habis itu teman-teman tinggal klik analisis dan teman-teman tinggal klik yang namanya reset. Nah, di sini adalah fitur reset. Nah, mungkin teman-teman masih nggak tahu nih gimana sih cara menggunakannya. Nah, teman-teman untuk menggunakannya simple banget. Kita di sini bisa nyoba kira-kira kata-kata apa ya yang paling banyak dicari oleh subscriber kita, kata-kata apa yang paling banyak dicari oleh penonton kita. Nah tapi di sini ada satu kekurangan nih teman-teman. Satu kekurangannya adalah fitur ini hanya bisa menggunakan bahasa Inggris saja, hanya bisa menggunakan kata-kata dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang punya channel yang membahas sesuatu dalam bentuk bahasa Inggris, ini enak banget teman-teman. Atau yang target audiensnya itu adalah orang luar negeri, ini enak banget dan ini bisa banget untuk teman-teman gunakan gitu untuk fitur reset ini. Tapi buat teman-teman yang bikin konten bahasa Indonesia sama seperti channel gua, nggak apa-apa teman-teman, kita pelajarin aja. Karena kalau menurut gue pribadi ya, kemungkinan besar kedepannya fitur ini akan tersedia untuk Indonesia teman-teman. Jadi seperti itu. Dan gak usah berlama-lama, yuk kita coba ngeriset kontennya teman-teman. Misalnya nih gue pengen cari kira-kira kamera terbaik itu apa ya. Nah di sini gue harus convert dulu nih dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Kamera terbaik mungkin gue nulisnya di penelusuran adalah best camera ya misalnya. Nah gue coba tulis best camera, coba gue tulis di sini. Nah, di sini gue tinggal klik aja base kamera dan di sini akan kelihatan semua nih teman-teman. Nah, di sini akan kelihatan tulisan istilah penelusuran. Ini yang paling banyak ya teman-teman dicari sama orang. Ini yang paling banyak dicari di Australia, Kanada, India, Inggris Raya dan Amerika Serikat. Dan ini adalah volume penelusuran YouTube. Tinggi, 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 tinggi semua. Nah, apa sih volume penelusuran YouTube ini? Yaitu adalah kira-kira nih dengan kata kunci seperti ini pencariannya itu besar atau enggak sih? Oh ternyata pencariannya itu besar gitu. Nah besar itu maksudnya tinggi teman-teman gitu. Nah kita bisa lihat nih di sini. Ternyata untuk base camera itu pencariannya tinggi semua gitu. Karena pencarian tuh ntar ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi seperti itu. Ini mungkin konsepnya tuh sama kayak TubeBuddy ya teman-teman. Di video sebelumnya kan gue udah sempat tuh menjelaskan terkait bagaimana cara kita menggunakan TubeBuddy. Nah fitur reset tuh menurut gue ini hampir sama nih teman-teman sama TubeBuddy gitu. Tapi ada satu hal yang gue suka sama fitur reset. Satu hal yang gue suka banget sama fitur reset. Nah teman-teman bisa klik yang semua penelusuran. Teman-teman klik yang namanya kesenjangan konten saja. Terus teman-teman terapkan. Nah, apa itu kesenjangan konten teman-teman? Nah, kesenjangan konten adalah kira-kira penonton kalau misalnya dia nyari kata kunci misalnya base kamera PP kan biasanya kan nggak nemuin tuh videonya teman-teman. Biasanya nih ya, kasusnya itu dia tuh menemukan video yang lain gitu, yang judulnya itu nggak berhubungan. Nah, base kamera PP, base selfie kamera PP adalah konten-konten teman-teman yang sedikit banget dibuat oleh orang-orang gitu. Jadi penonton itu
kalau dia nyari konten tersebut terus teman-teman bikin base kamera app, base selfie kamera app, kemungkinan besar akan menemukan video teman-teman gitu. Karena di kesenjangan konten saja itu adalah konten kata kunci yang paling banyak yang paling hampir dikit banget digunakan oleh konten kreator teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya orang misalnya nih dia tuh nulis best beauty camera app, terus dia nemuin judulnya ngaco gitu. Nah dengan teman-teman bikin konten yang best beauty camera app, judulnya adalah best beauty camera app, maka saat orang nulis kata kunci ini dia akan menemukan video teman-teman gitu. Jadi yang gue suka dari fitur riset adalah ini teman-teman, kesenjangan konten saja, karena ini penting banget ya untuk konten kreator. Jadinya kalau gue pribadi ya, kalau fitur ini udah ada di Indonesia teman-teman, gue pasti bikin konten-konten yang ada di kesenjangan konten saja gitu. Karena apa? Karena saingannya itu nggak terlalu berat teman-teman gitu, dan ini menurut gue mudah banget untuk melanjutkan channel YouTube kita. Jadi seperti itu. Nah pertama itu, terus yang kedua yang gue paling suka adalah kalau teman-teman klik titik 3 di sini, teman-teman klik di sini bisa teman-teman klik buka Google Trend. Nah, di sini teman-teman langsung bisa ngelihat volume pencariannya teman-teman seiring minat waktu gitu. Dari sini teman-teman bisa ngelihat nih kira-kira di bulan 7 sampai 13 Agustus pencariannya berapa ya. Nah, di sini enak banget gitu teman-teman. Teman-teman bisa langsung ngebuka Google Trend gitu. Nah, buat teman-teman yang ngikutin channel gua dari 2020, gua tuh sering banget ngebahas Google Trend ya. Dan ini ternyata YouTube itu udah bisa menggabungkan fiturnya antara YouTube dan Google Trend. Ini menurut gua keren banget teman-teman gitu. Ini adalah yang gue suka banget ya. Gue tuh menungguin banget nih tentang kesenjangan konten saja. Kalau fitur ini launching di Indonesia tentunya pasti gue langsung bikin konten-konten yang kira-kira banyak di kesenjangan konten gitu. Tapi kalau teman-teman bikin konten untuk orang luar negeri, boleh banget dicoba ya. Boleh banget teman-teman coba terapin cara ini gitu. Misalnya teman-teman bikin konten luar negeri adalah konten gimana cara gunain Canva misalnya. Misal teman-teman ngebahas tentang Canva, tapi teman-teman bikinnya itu dalam bentuk bahasa Inggris. Nah teman-teman bisa nih untuk ngeriset di sini. Nanti teman-teman tinggal pilih yang kesenjangan konten saja gitu, dan menurut gue ini potensial banget gitu buat ngelejitin channel teman-teman. Yang kedua adalah kalau teman-teman itu buka YouTube Studio, pasti teman-teman kaget nih pas ngelihat analisis, karena YouTube sekarang tuh sudah menghapus fitur reach dan sudah menghapus fitur engagement, serta fitur tersebut digantikan menjadi fitur konten teman-teman. Jadi gue akan kasih lihat perbedaannya ya. Kalau dulu teman-teman kita tuh bisa ngelihat fitur reach dan fitur engagementnya kayak gini teman-teman, dan ini menurut gue enak banget gitu. Kita bisa paham tentang audiens kita gitu, kita bisa paham tentang subscriber kita, dan ini jelas banget. Tapi kalau yang sekarang tampilannya itu udah berbeda teman-teman. Kalau kita lihat di channel ini teman-teman, sekarang ini udah nggak ada nih fitur reach sama fitur engagement teman-teman, tapi yang ada adalah fitur konten gitu. Nah di konten ini langsung dibagi di video, shorts, dan post ya. Dan di sini dia itu tampilannya udah seperti ini teman-teman gitu. Udah nggak detail kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh gue suka banget teman-teman, karena menurut gue tampilannya tuh keren banget gitu. Tapi sekarang tuh kalau kita klik yang all itu langsung dibuat seperti ini teman-teman. Jadi kayak gitu. Dan menurut gue sih ini fitur yang minus ya kalau dari gue pribadi ya. Tapi mungkin kalau teman-teman bisa menganggap ini fitur yang plus, tapi kalau gue sih kurang suka sama yang tampilan yang ini. Kalau gue lebih suka sama tampilan yang dulu teman-teman. Jadi seperti itu. Update yang ketiga dan yang menurut gue paling keren banget teman-teman, yaitu adalah A&B testing thumbnail teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman kan ngupload video nih di YouTube, terus teman-teman kan udah bikin thumbnailnya ya kan. Nah pasti teman-teman nih bingung nih, kira-kira gue mau pakai thumbnail yang kayak gini atau mau pakai thumbnail yang kayak gini ya. Nah kira-kira kan teman-teman bingung nih. Akhirnya teman-teman milih nih salah satu nih. Oh yaudah deh gue mau pakai thumbnail yang A aja misalnya. Nah teman-teman pakai thumbnail yang A nih. Terus biasanya kalau misalnya viewsnya itu sepi, pasti kalau teman-teman pribadi kan kebanyakan ya thumbnail viewsnya sepi, pasti ntar thumbnailnya diubah kan. Di thumbnailnya diubah, terus teman-teman pakai thumbnail yang B. Nah dengan fitur terbarunya YouTube ini yang namanya A&B testing ini teman-teman, ini menurut gue ini keren banget gitu, karena kita itu bisa melihat langsung perbedaannya teman-teman. Nah jadi untuk fitur terbaru YouTube ini teman-teman, kita ini bisa ngelihat nih kalau gue pakai thumbnail A dan gue pakai thumbnail B, kira-kira untuk retensinya dan viewsnya itu perkiraan bagusan mana ya. Itu sekarang udah bisa dikasih tahu teman-teman. Ini hampir sama caranya kayak kita menggunakan TubeBuddy ya teman-teman. Dan menurut gue ini keren banget gitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi teman-teman dalam bikin sebuah thumbnail gitu. Jadi kita nggak usah pusing kayak gue mau pakai thumbnail A aja lah, atau gue mau pakai thumbnail B aja lah. Dengan fitur A&B testing thumbnail ini, kita bisa akhirnya memilih yang dengan sangat tepat. Kira-kira kita bisa tahu nih, gue mau pakai thumbnail B aja.
gitu. Kita udah dapat datanya, kita dapat retensinya, dan kita dapat perkiraan untuk views itu gimana. Nah, buat teman-teman yang bertanya kira-kira kapan nih Bang ini bisa di launching, untuk thumbnail ini kira-kira fiturnya kapan yang di launching. Nah, untuk tersebut gue juga belum tahu teman-teman kapan untuk di launchingnya. Tapi nanti kalau udah di launching tentu gue akan langsung bikin video tutorialnya ya teman-teman, karena itu menurut gue berguna banget buat teman-teman untuk melejitkan channel YouTube teman-teman. Dan gue akan langsung update ya teman-teman jika fiturnya sudah keluar. Lastly, we know many of you have been asking for A/B testing for thumbnails for a long time. We want to let you know that the team is actively discussing ways that we can bring this to the creator community. We hear your feedback and we will provide you an update when we have one. Dan yang keempat adalah ada sekitar 10 cara teman-teman untuk teman-teman menghasilkan uang di YouTube. Jadi YouTube itu udah memberikan banyak fitur terbaru nih buat teman-teman untuk ngasilin uang dari YouTube. Jadi nggak cuma AdSense doang teman-teman. Nah, 10 caranya itu apa aja? Yang pertama adalah dari YouTube AdSense. Nah, di sini kita bisa lihat nih, yang pertama adalah dari iklan teman-teman, kedua dari YouTube Premium. Kalau orang itu nonton video kita menggunakan YouTube Premium, maka kita akan mendapatkan penghasilan juga teman-teman dari pihak YouTube. Yang ketiga adalah Super Chat. Ini biasanya buat teman-teman yang suka live streaming ya. Super Chat, terus ada juga Super Sticker, dan juga ada namanya Super Thanks. Dan teman-teman di sini ada juga yang namanya membership. Dan mungkin di video selanjutnya gue akan ngupload ya teman-teman, kira-kira bagaimana sih cara kita bisa menggunakan 10 cara ini teman-teman. Gimana cara kita bisa menggunakan brand connect, gimana cara kita bisa menggunakan fun, terus super sticker, super thanks, gimana cara kita bisa menggunakannya. Gue akan bikin videonya ya teman-teman. Mungkin kedepannya gue akan bikin videonya guna untuk membantu teman-teman gitu. Karena kalau gue taruh di sini video ini ya akan panjang banget teman-teman. Jadi seperti itu. Yuk kita langsung next lagi. Fitur yang kelima adalah YouTube itu sekarang udah bisa memisahkan antara short, video panjang, dan live streaming teman-teman. Jadi misalnya teman-teman buka channel gua. Kalau dulu teman-teman buka channel gue itu videonya berantakan banget teman-teman. Yaitu video panjang sama video short itu numpuk teman-teman. Jadi atas bawah, jadi gak enak banget dilihatnya. Nah sekarang itu udah ada fitur dimana kalau teman-teman itu buka channel YouTube orang, nanti itu teman-teman bisa klik bagian videonya. Di situ nanti kelihatan tuh teman-teman mau klik yang short saja kah, teman-teman mau klik yang live streaming aja, atau teman-teman mau klik video panjang gitu. Dan menurut gue ini bagus banget, bikin konten kita tuh jauh lebih rapi ya teman-teman, jauh lebih rapi, jauh lebih estetik, dan lebih enak untuk dilihat oleh audiens kita. Dan menurut gue ini fitur ini enak banget, dan makasih banget YouTube akhirnya bisa bikin fitur yang seperti ini. Dan untuk fitur ke-6 yang menurut gue keren banget yaitu adalah fitur suggestion untuk metadata teman-teman. Nah misalnya nih teman-teman kan udah bikin video nih, terus teman-teman ngupload di YouTube, pasti teman-teman bingung kan untuk judulnya, kira-kira gue bikin judul yang kayak gimana ya, deskripsinya kira-kira bikin yang seperti apa ya, terus tagnya tuh kira-kira gue pakai yang apa ya. Nah kan teman-teman biasanya bingung tuh teman-teman, kira-kira gue mau masukin kata kunci seperti apa ya, gue mau nulis apa nih di judul, deskripsi, dan tag. Nah judul, deskripsi, dan tag tuh biasanya disebutnya adalah metadata. Nah biasanya kan teman-teman bingung nih kira-kira mau masukin apa. Nah teman-teman, untuk update terbaru YouTube nanti, YouTube akan memberikan sebuah fitur terbaru yang membantu teman-teman dalam mengisi kata kunci tersebut teman-teman. Dan menurut gue ini keren banget teman-teman gitu. Jadi YouTube tuh benar-benar peduli sama konten kreatornya teman-teman, dan dia akan memberikan rekomendasi kira-kira yang bagus tuh apa nih untuk video terbaru kita. Dan menurut gue ini keren banget untuk fiturnya, karena dengan fitur ini kita tuh tentu bisa meningkatkan performa dari channel kita. Dan yang gue suka banget itu tuh tahu nih kira-kira apa aja sih yang dicari sama audiens gitu, sehingga ini memudahkan banget kita dalam berkarya di YouTube teman-teman gitu. Jadi enak banget kan, kita tuh bikin judul ntar bisa dibantu, deskripsi bisa dibantu, dan tag dibantu. Dan tentunya teman-teman, jika fitur ini udah keluar pasti langsung gue bikinnya videonya, karena gue bener-bener nunggu banget fitur ini gitu. Karena ini menurut gue keren banget gitu untuk kita coba dan kita terapin guna untuk melejitkan channel YouTube kita teman-teman. We want to make it easier for creators to create on both mobile and desktop. This means adding automatic suggestions in Studio to help creators better improve their metadata by adding suggestions for titles, hashtags, and potentially other fields. Dan untuk fitur yang ketujuh, update YouTube Studio untuk pengguna handphone. Nah biasanya pasti teman-teman kesel kan, pas teman-teman buka di YouTube Studio teman-teman tapi menggunakan laptop atau komputer kan tampilannya lengkap banget tuh, jelas banget. Tapi saat teman-teman buka YouTube Studio di handphone teman-teman kan tampilannya biasanya ya sedikit banget dan kurang enak banget dilihat ya. Dan kita tuh dapat infonya dikit banget. Tapi alhamdulillah banget akhirnya YouTube itu menambahkan fitur-fitur yang sama seperti di komputer atau di laptop kita teman-teman gitu. Jadi kita menggunakan handphone sekarang kita bisa melihat fitur-fitur tersebut teman-teman.
gitu. Jadi ada tambahan fitur baru yang awalnya nggak ada di handphone tapi sekarang udah ada. Nah, kita akhirnya bisa menganalisis channel kita teman-teman menggunakan handphone kita, dan menurut gue ini keren banget teman-teman gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi nih, kita mau menganalisis channel, mau ngeliat performa channel harus buka laptop lagi atau komputer, udah nggak perlu lagi karena YouTube sekarang kan udah enak banget ya. Jadi YouTube Studio udah diupdate di handphone kita dan kita bisa buka YouTube Studio dan tampilan itu hampir sama seperti di komputer atau di laptop teman-teman. Dan menurut gue ini keren banget. Nah, kira-kira dari 7 update ini teman-teman paling suka yang mana ya? Kok boleh banget dong untuk komen di bawah. Makasih banget nih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini jika teman-teman suka, dan jangan lupa like video ini jika teman-teman suka. Oke, makasih semua. Dadah.